Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara dalam GKM Menyapa pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil di dalam surat Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau saat ini kita boleh ada di era normal baru. Kalau kita memperhatikan di sekeliling kita, orang-orang sudah kembali lagi menjalani aktivitas seperti sedia kala. Pusat-pusat perbelanjaan kembali dibuka. Kalau saya memperhatikan juga di depan saya ini, lalu lintas di sepanjang jalan Boulevard ini sudah cukup ramai. Transportasi yang lalu lalang kemana-mana. Bahkan saudara, di bulan Agustus ini para hamba Tuhan sudah kembali lagi beraktivitas berkantor di gedung gereja. Walaupun demikian, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, saudara yang terkasih, bukan berarti ketika kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita tidak juga memperhatikan aturan-aturan yang disediakan oleh pemerintah. Biarlah kita juga senantiasa hidup patuh kepada peraturan atau protokol yang ada. Nah, dalam bagian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Allah sudah menembus hukuman dosa kita. Kita sudah ada dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh hidup sebagai umat yang bebas, sebagai orang-orang yang tidak lagi dibelenggu, tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Namun demikian, saudara-saudara, kita pun harus tetap memperhatikan protokol atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, atau kehendak Tuhan, setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya apa, saudara? Kita orang-orang yang sudah merdeka. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan bilang, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita harus senantiasa berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita menjalani hidup ini yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang ada saat ini. Bahkan selanjutnya dikatakan di sana bahwa jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya sebagai orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh belenggu dosa, kita harus tetap berjuang, berusaha untuk senantiasa hidup mempermuliakan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya kehidupan kita jangan kita jalani dengan kehidupan seperti yang lama, seperti kehidupan yang lalu. Kita menjalani karakter-karakter kita seperti karakter yang dulu, karakter buruk, sifat-sifat yang iri, pendendam, sifat yang pemarah, hendaklah dijauhkan daripada kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Biarlah kehidupan kita di dunia ini senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak pernah tahu kita menjalani aktivitas kehidupan kita sampai kapan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Zaman sekarang ini banyak yang rentan dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, bahkan rentan dengan kematian. Oleh karena itu, biarlah setiap kita hendaknya siap sedia untuk kita senantiasa hidup mempermuliakan Tuhan, sehingga waktunya nanti Tuhan mendapati kita sebagai umat-Nya yang mempermuliakan Dia dan hidup berkenan di hadapan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang sudah menebus hukuman dosa kami, sehingga kami boleh menjadi umat, menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau mampukan setiap kami untuk mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan kami untuk melayani Tuhan, hidup kudus, hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami senantiasa berdiri teguh dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Konten ini bisa Anda akses di YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, dan Radio Sumber Kasih 90,2 FM.